Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Muhariri. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah, dan saya berada di semester 6. Pada video kali ini, saya akan memaparkan video review buku, yaitu sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ustazah Syamsiah. Review buku, judul bukunya yaitu Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab yang ditulis oleh Doni Hendriawan, MPDI, dan Muhammad Nurman, MPD. Penerbitnya adalah Sanabil, tahun terbitnya 2021 dan cetakan pertama. Langsung saja kita masuk ke bab pertama. Bab 1, konsep dasar evaluasi pendidikan. Pengertian pengukuran. Pengukuran ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan sesuai dengan objek yang akan diukur. Sedangkan penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Sedangkan evaluasi ialah suatu proses penilaian untuk mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan kepada tujuan yang telah dirumuskan. Fungsi evaluasi pendidikan, yang pertama adalah evaluasi berfungsi selektif, yang kedua evaluasi berfungsi diagnostik, yang ketiga evaluasi berfungsi sebagai penempatan, yang keempat evaluasi berfungsi sebagai penilai keberhasilan. Tujuan evaluasi pendidikan ada tujuan umum dan tujuan khusus, dan itu saya terangkan sudah di review buku, yaitu di file PDF yang telah saya kumpulkan. Selanjutnya, objek dan subjek evaluasi pendidikan. Objek evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang bertaliasi dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan. Karena pihak penilai ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Salah satu cara untuk mengenal objek evaluasi pendidikan dengan jalan menyorotinya dari 3 segi, yaitu input, transformasi, dan output. Ruang lingkup evaluasi pendidikan ada 3. Yang pertama evaluasi program pengajaran, yang kedua evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, yang ketiga evaluasi hasil belajar. Masuk ke bab 2, teknik evaluasi hasil belajar. Prinsip dasar evaluasi belajar. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, yang ketiga evaluasi. Ciri-ciri hasil evaluasi belajar yaitu kemampuan bekerja dengan angka, penggunaan bahasa dengan baik, kemampuan menangkap sesuatu baru, kemampuan mengingat sesuatu, kemampuan memahami hubungan antar gejala, kemampuan berpikir abstrak. Selanjutnya, ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik sebagai objek evaluasi hasil belajar. Yang pertama, ranah kognitif ada 6 jenjang, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua itu ada ranah efektif, yaitu 5 jenjang, receiving, responding, following, organization, dan characterization. 5 karakter yang penting itu adalah sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Dan yang ketiga adalah ranah psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Selanjutnya, langkah-langkah pokok dalam evaluasi hasil belajar. Yang pertama itu ada menyusun rencana hasil belajar, yang kedua menghimpun data, yang ketiga melakukan verifikasi data, yang keempat mengolah dan menganalisis data, yang kelima memberikan interpretasi, dan yang keenam tindak lanjut evaluasi. Masuk ke bab 3, teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Yang pertama pengertian tes. Dari bahasa Perancis yaitu testrum, artinya sebagai piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ciri-ciri tes yang baik ialah validitas, reliabilitas, objektivitas, praktibilitas, dan ekonomis. Macam-macam non-tes adalah observasi, wawancara, menyebar angkat, memeriksa dokumen-dokumen. Masuk ke bab 4, tes komponen bahasa Arab. Yang pertama ada tes bunyi bahasa, tes pengenalan bunyi, tes pembedakan bunyi, tes identifikasi bunyi. Yang kedua ada tes kosakata, yaitu dengan keumuman kosakata, keterkaitannya dengan kebutuhan siswa, keterkaitannya dengan pengetahuan siswa, keterkaitannya dengan level umur siswa, kebutuhan komunikasi, dan ketepatan bahasa. Yang ketiga ada tes gramatikal bahasa, yaitu tentang qawaidul lughah Arabiyah, yaitu nahwu dan shorof.
Dan yang bab kelima, tes keterampilan bahasa. Yang pertama, tes keterampilan mendengar. Diukur dengan mengenal bunyi-bunyi huruf, mengetahui bunyi panjang pendek bahasa, mampu membedakan bunyi huruf yang memiliki kesamaan karakteristik, mengetahui hubungan simbol tertulis, mampu membedakan bunyi huruf, mengenal bunyi tasdid dan tanwin, mampu memahami ide pokok, mampu memahami beberapa kosakata sesuai dipelajari pembelajar bahasa, mampu membedakan ide pokok dan ide penjelas, mampu mengikuti percakapan, mampu menyimpulkan yang didengar, mampu memahami kosakata baru dari pembicara, mampu memahami yang diinginkan oleh pembicara. Yang kedua, tes keterampilan berbicara. Diukur dengan menggunakan bentuk ungkapan baku, memperkenalkan diri, menceritakan gambar berseri dengan panduan pertanyaan, menceritakan gambar berseri dengan panduan, menceritakan gambar panduan, mendeskripsikan objek tertentu, wawancara. Dan yang ketiga, tes keterampilan membaca diukur dengan kosakata, tes gramatikal bahasa, nahwu dan sorof. Yang keempat, tes keterampilan menulis diukur dengan latihan menulis huruf, menulis terbimbing, dan menulis bebas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu review buku evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.